Terpuji nama Tuhan, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Denny Lumempo, dalam acara Pancaran Air Sorgawi, Belajar Ngerti Teologi, atau kalau disingkat, PAS banget. Topik hari ini adalah mengenai hubungan fenomena virus COVID-19 dengan antikristus. Topik ini saya pilih dilatar belakangi oleh beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya. Ada orang yang bertanya, Pak, apakah benar masa antikris sudah dimulai? Karena katanya corona itu kalau dihitung jumlahnya 666. Ada juga yang bertanya kepada saya mengenai vaksin chip. Ada wacana penggunaan vaksin yang di dalamnya ada chip. Selain untuk antibodi, juga untuk mengontrol pergerakan orang. Untuk mengetahui apakah orang itu sudah bebas dari virus atau tidak. Jadi saudara, dengan adanya wacana pemberian vaksin yang ada chipnya ini bisa dimaknai sebagai pemberian tanda antikris. Apakah demikian? Dan ini bisa membuat orang menjadi takut, menjadi panik. Ada juga informasi yang saya dapat bahwa sebenarnya dengan adanya fenomena corona ini, antikris sudah mau datang. Tetapi ada hamba Tuhan yang berdoa sehingga antikris tertunda kedatangannya. Apakah demikian, saudara? Apakah doa hamba Tuhan itu bisa menunda kedatangan antikris? Kalau bisa, berarti hamba Tuhan itu juga bisa berdoa mempercepat kedatangan antikris. Ada juga saya dengar informasi yang berupa arahan. Ayo mari kita buat bunker di bawah tanah. Kita simpan persediaan makanan. Ayo kita beli lahan di pulau-pulau tertentu. Kita bercocok tanam di situ. Kita persiapkan bahan makanan di situ. Supaya kalau memang saat ini antikris sudah datang dan siap untuk memberikan tanda antikris yang seringkali diartikan dengan chip, maka kita bisa menolak dan kita tidak takut kelaparan karena kita punya persediaan bahan makanan. Apakah demikian, saudara? Apakah kita harus ikuti arahan itu? Nah, mari kita mau mencari tahu jawabannya dari firman Tuhan. Saya akan menyampaikan 2 garis besar pembahasan. Yang pertama adalah uraian singkat mengenai antikris. Dan yang kedua adalah hubungan corona, vaksin chip, dan tanda antikristus. Kita mulai pembahasan yang pertama, uraian singkat mengenai antikris. Saudara, pembicaraan tentang antikris itu hanya didominasi oleh penganut paham premilenium. Dalam pelajaran eskatologi ada 3 paham besar. Yang pertama adalah premilenium, Yesus datang sebelum milenium, sebelum 1000 tahun damai. Post milenium, Yesus datang setelah milenium, dan kemudian amilenium. Tidak ada itu 1000 tahun damai bagi kelompok yang ketiga. Kalau Yesus sudah naik, dia akan turun, dia akan datang kembali dengan cara yang sama ketika dia naik ke sorga. Seperti Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10-11. Nah, di kelompok premilenium ada kelompok-kelompok kecil, yaitu pre-tribulasi, Yesus datang sebelum tribulasi atau sebelum kesusahan besar. Mid-tribulasi, Yesus datang pada pertengahan masa kesusahan besar, dan post-tribulasi, Yesus datang setelah masa kesusahan besar. Kita sedang tidak membahas ketiga kelompok-kelompok kecil ini, tetapi kita sedang mengkhususkan saja bahwa pembicaraan tentang antikris itu hanya didominasi oleh kelompok pre-milenium. Yang kedua dari garis besar yang pertama atau dari pembahasan yang pertama, kehadiran oknum antikris itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Ada di Kejadian pasal 9 ayat yang ke-27, Matius 24 ayat 15, dan masih banyak ayat-ayat lain. Jadi kalau sudah dinubuatkan, maka tidak mungkin batal, tidak mungkin tertunda, pasti digenapi sesuai dengan jadwalnya Tuhan. Tidak akan lebih cepat dan tidak akan lebih lambat. Semua sudah dijadwalkan oleh Tuhan dan tinggal menunggu penggenapannya. Sehingga doa tidak mungkin bisa menunda
atau mempercepat kedatangan antikris. Yang ketiga, saudara, kehadiran antikris harus didahului minimal dengan 4 peristiwa. Yang pertama adalah gereja disingkirkan dari muka bumi. 2 Tesalonika 2 ayat 7-8 memberitahu bahwa kedurhakaan itu sebenarnya sudah nyata. Tetapi karena ada yang menahan, maka si pendurhaka itu belum menyatakan dirinya. Kalau yang menahan itu sudah disingkirkan, bahasa post-tribulasi, atau kalau dalam bahasa pre-tribulasi rapture diangkat, maka antikris akan datang. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang menafsir yang menahan itu adalah gereja. Nanti kalau gereja sudah disingkirkan, maka antikris akan datang. Saya dan saudara masih ada, gereja Tuhan masih ada, berarti antikris belum datang. Kita nggak perlu membuat bunker, kita nggak perlu menanam di pulau-pulau tertentu. Karena kalau gereja sudah disingkirkan, atau bahasa pre-tribulasi rapture, nggak ada lagi di muka bumi, maka percuma itu makanan-makanan yang ada di bunker. Karena kita tidak mengalami masa antikris sebab kita sudah disingkirkan. Peristiwa yang kedua yang mendahului kedatangan antikris adalah pemulihan bangsa Israel. Daniel pasal 9, saudara bisa perhatikan terus sampai dengan ayat yang ke-27, memberitahu bahwa Israel harus dipulihkan dalam segala aspek, termasuk pemulihan pembangunan bait Allah. Ada perbedaan, penganut pre-tribulasi yakin bahwa bait Allah akan dibangun kembali. Tapi kelompok post-tribulasi tidak yakin bait Allah akan dibangun. Itu maknanya hanya makna rohani saja. Nah, sekali lagi kita sedang tidak mencari mana yang benar. Baik pre-tribulasi maupun post-tribulasi masing-masing punya argumentasi sendiri-sendiri. Tetapi poinnya adalah, bait Allah mau berhasil dibangun atau tidak, Israel harus mengalami pemulihan di aspek-aspek lain. Kalau kita lihat sekarang, Israel saat ini saja masih belum diakui secara bulat, secara total oleh seluruh dunia. Ibu kotanya saja saat ini masih di Tel Aviv dan masih berebut mengenai Yerusalem. Jadi Israel masih belum dipulihkan secara tuntas. Dengan demikian antikris pasti belum datang. Peristiwa yang ketiga yang mendahului kedatangan antikris adalah akan banyak muncul nabi palsu. Banyak muncul penyesat dan penyesatan. Saat ini memang sudah ada tetapi belum banyak, belum marak, belum masif. Nah, nanti kalau sudah banyak, sudah masif, dan berujung kepada si penyesat utama yaitu antikris, itulah petunjuk bahwa antikris segera datang. Jadi harus ada protokoler dulu, harus ada intro dulu, yaitu nabi-nabi palsu dan para penyesat yang marak, masif, dan banyak itu. Lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa yang keempat adalah Injil Kerajaan Allah harus diberitakan sampai ke seluruh bumi. Matius 24 ayat yang ke-14. Kalau Injil Kerajaan Allah belum diberitakan ke seluruh pelosok, ke seluruh pedalaman, ke seluruh muka bumi, maka antikris belum datang, belum tiba kesudahannya. Dengan adanya teknologi yang canggih, mempercepat dan mempermudah pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Jadi sekali lagi, tidak mungkin atau antikris tidak akan datang kalau 4 peristiwa ini belum terjadi secara tuntas. Kita masuk kepada garis besar pembahasan yang kedua, yaitu mengenai hubungan virus corona, vaksin chip, dan tanda antikris. Saudara, apa benar kalau pemberian vaksin chip atau chip oleh perbankan misalnya, atau mungkin nanti adanya penghimpunan data sudah tidak perlu lagi pakai KTP tapi harus pakai chip, itu merupakan pemberian tanda antikris? Nanti dulu, belum tentu saudara. Mengapa? Karena pemberian tanda antikris hanya terjadi kalau antikrisnya sudah datang. Saudara bisa lihat di kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Adanya binatang yang keluar dari dalam laut. Dan binatang itu dilantik oleh naga. Naga adalah iblis. Binatang yang keluar dari dalam laut itulah oknum antikris.
Lalu kemudian ayat 11 sampai 18 ada binatang yang keluar dari dalam bumi yang dilantik oleh binatang pertama. Nah, binatang yang kedua ini adalah asistennya antikris. Nah, asistennya antikris inilah nantinya yang akan memberikan tanda antikris. Jadi saudara, kalau antikrisnya saja belum datang, apalagi asistennya. Oknum antikris itu siapa? Saat ini orang masih banyak yang berspekulasi. Jadi sekarang ini belum ada, belum datang. Saudara bisa lihat di dalam buku ini, Who is the Antichrist? Buku ini menganalisa kira-kira antikris itu siapa, datang dari mana. Jadi sampai hari ini masih dianalisa, masih diduga-duga. Antikrisnya belum datang, apalagi asistennya. Jadi pemberian tanda antikris dilakukan oleh binatang yang kedua, yaitu asisten antikris. Lalu saudara, pemberian tanda itu tidak harus angka 666. Jelas sekali di dalam Wahyu pasal yang ke-13, saudara bisa lihat ayat 16 sampai 18, pemberian tanda itu adalah nama dari binatang yang kedua, nama dari asisten antikris atau bilangan namanya. Nah, namanya kita nggak tahu, kita belum tahu saudara. Oknumnya saja belum ada, belum hadir. Jadi saudara nggak usah takut, nggak usah panik dengan adanya chip. Ya, mau vaksin chip, mau chip oleh perbankan, chip untuk penghimpunan data kependudukan, saudara nggak usah takut, nggak usah khawatir dengan itu. Saudara tetap sebagai orang-orang yang selamat karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah ada orang-orang anak-anak Tuhan yang pakai chip. Apakah keselamatan itu menjadi batal? Tidak, saudara. Jadi, penggunaan chip, kalaupun saat-saat ini sudah ada yang memakai, misalnya orang tua di luar negeri yang maaf sudah pikun dan keluarganya takut kalau dia tersesat, nggak bisa pulang, maka orang tua itu ada yang sudah memakai chip. Apakah kemudian dia atau orang tua beliau itu sudah bisa disebut sebagai pengikut antikris? Tidak, saudara. Karena pemberian hanya terjadi di masa antikris kalau oknumnya sudah ada dan asistennya sudah ada. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, fenomena corona ini lebih tepat kita taruh di mana? Lebih tepat kita taruh di penggenapan tanda-tanda zaman. Lukas 21 ayat 11 mengatakan akan ada wabah penyakit sampar binatang. Dan penyakit sampar itu adalah virus yang tadinya menyerang binatang, menular antar binatang, lalu menular kepada manusia dan menular antar manusia. Kita tahu ada Ebola, ada MERS, ada COVID-19. Ini adalah wabah, ini adalah penyakit sampar yang tadinya terkena kepada binatang dan kemudian menular kepada manusia. Nah, lalu kemudian fenomena corona dengan rencana vaksin chip, dan tidak hanya masalah corona saja, saudara. Adanya rencana-rencana penggunaan chip, tidak perlu lagi pakai ATM, tidak perlu lagi pakai KTP, dan lain sebagainya. Itu semua adalah persiapan menuju kepada masa antikris. Jadi itu baru persiapan, belum masa antikris yang sesungguhnya. Memang nantinya akan ada satu data, bank data dunia. Ada satu sistem, saudara. Ada satu mata uang. Ada satu agama baru. Tetapi itu nanti. Sekarang sedang persiapan untuk menuju ke sana. Oleh karena itu, saudara nggak usah takut, nggak usah panik. Tetap berjaga-jaga, perhatikan tanda-tanda zaman. Yang jelas, antikris belum datang. Masih butuh waktu untuk menuju ke sana. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan di acara belajar ngerti teologi ini, supaya bisa menjadi jawaban bagi kita, memberi ketenangan dan memberi damai sejahtera bagi kita. Kalau ada di antara saudara yang merasa terberkati, ingin menulis komen, silahkan. Saudara bisa like juga, share sebanyak mungkin, dan yang belum menekan tombol subscribe, saudara bisa tekan. Sampai jumpa di acara Pas Banget di waktu yang akan datang, dengan topik yang lain yang tidak kalah menarik. Tuhan Yesus memberkati.